Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Mubarok dengan NIM 2006438. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa Jepang 4B, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang implementasi manajemen pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Conggeang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap kepada dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu Ibu Dr. Taufani Cusnupurniatun SMMMSI, dan juga semua pihak yang terlibat termasuk SMP Negeri 1 Conggeang dan pihak Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan. Cakupan materi dan pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu latar belakang penelitian, kemudian ada tujuan penelitian, gambaran umum sekolah, perencanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi di SMP Negeri 1 Conggeang, pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Conggeang, dan evaluasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Conggeang. Baik, yang melatar belakangi kenapa saya mengambil penelitian di SMP Negeri 1 Conggeang, khususnya bidang pendidikan, khususnya sekolah menjadi salah satu sektor yang terkena pengaruh cukup besar akibat adanya COVID-19. Akibatnya sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan jangka waktu yang cukup lama. Setelah new normal, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan dengan perubahan dan inovasi sistem pembelajaran dalam pelaksanaannya. Jadi khususnya bidang-bidang pembelajaran ini mengalami dampak yang cukup besar ya akibat adanya pandemi COVID-19, terutama sekolah yang kita tahu bahwa saat ini sekolah itu memang semuanya ada juga yang sudah melakukan tatap muka 100%, ada pula sekolah yang belum melakukan tatap muka 100%. Nah, maka dari itu saya mengambil penelitian dengan judul itu, dan kenapa saya mengambil di SMP Negeri 1 Conggeang? Karena SMP Negeri 1 Conggeang merupakan salah satu sekolah yang letaknya juga tidak terlalu ada di tengah-tengah kota gitu. Jadi letaknya cukup ada di desa gitu, dan penyebaran virus COVID-19 itu memang tidak terlalu besar dampak pengaruhnya di Kecamatan Conggeang itu sendiri. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Conggeang. Selanjutnya adalah gambaran umum sekolah. Yang pertama yaitu sekolah ini terletak di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekolah ini juga telah terakreditasi A, dan jumlah siswa per tahun ajaran 2021-2022 keseluruhan yaitu 567 siswa, dan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yaitu berjumlah 47 guru termasuk staf tata usaha per tahun 2021-2022. Nah, ini ada logo sekolahnya, kemudian ini ada juga gambar sekolah dari tampak gambar sekolah dari dalam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya mengetahui apa sih implementasi manajemen sekolah itu. Menurut Syaukani dan kawan-kawan tahun 2004 halaman 295, implementasi adalah sebuah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Kemudian manajemen sekolah dapat diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, diantaranya adalah penggerakan juga atau kepemimpinan, dan ada fungsi pengendalian atau pengawasan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian perencanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Conggeang. Nah, sebelum implementasinya itu benar-benar dilakukan, sebelum pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini dilakukan, benar-benar diimplementasikan di SMP Negeri 1 Conggeang, ada beberapa yang harus dipertimbangkan.
Nah, yang pertama yaitu kesiapan siswa, kemudian juga dari segi kesiapan guru, kesiapan orang tua, dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini juga cukup berpengaruh karena memang pandemi ini berkaitan satu sama lain ya, gitu. Jadi siswa, guru, orang tua, dan lingkungan. Dan keempat aspek tersebut harus sudah memenuhi satu standar yang ditetapkan, yaitu vaksinasi. Jadi siswa, guru maupun orang tua ini sudah harus divaksinasi. Kenapa? Karena siswa ini ketika melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah pasti akan berkaitan erat dengan guru, gitu, berdampingan dengan guru, maka guru juga harus sudah divaksinasi, siswa juga harus sudah divaksinasi. Kemudian orang tua juga, kenapa? Karena siswa ketika di rumah, di luar sekolah, orang tua juga berkaitan erat dengan siswa, gitu, makanya orang tua juga harus sudah divaksinasi. Kemudian juga untuk faktor lingkungannya, karena memang siswa utamanya ya tidak selamanya berada di lingkungan sekolah, maka lingkungan sekitarnya pun harus memang sudah divaksinasi. Misalnya di Kecamatan Conggeang ini sendiri, pada saat dilakukannya pembelajaran tatap muka mulai dilakukan di SMP Negeri 1 Conggeang, di Kecamatan Conggeang sudah ada 90% warganya yang melakukan vaksinasi khususnya dosis pertama ya, dosis 1. Kemudian persiapan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Conggeang. Yang pertama, memilih dan menetapkan tindakan pendidik, kapan dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kedua, membatasi dan menetapkan pelaksanaan kerja sesuai target pembelajaran. Ketiga, menganalisis situasi dan kondisi untuk tercapainya implementasi pembelajaran. Keempat, mengkomunikasikan perencanaan yang terkait dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berwenang. Kelima, melakukan penjadwalan kedatangan siswa sesuai dengan kuota maksimum siswa berpedoman kepada edaran Bupati Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat terkait penyebaran virus. Keenam, melakukan penjadwalan guru yang akan bertugas dan berpedoman kepada surat edaran Bupati Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penyebaran virus. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyediakan fasilitas kesehatan, Satgas atau Satuan Gugus Tugas COVID-19 di sekolah, serta koordinasi dengan petugas keamanan setempat. 8. Menyediakan sarana sanitasi seperti wastafel atau juga tempat cuci tangan di beberapa sudut sekolah dan gerbang sekolah. 9. Menyediakan termogen, masker, hand sanitizer, obat-obatan, alat kesehatan, serta ruangan isolasi untuk siswa atau warga sekolah yang terpapar virus COVID-19. Selanjutnya, melakukan pemberian vaksin kepada siswa sebelum pembelajaran tatap muka benar-benar dilakukan. Jadi sekolah juga mewajibkan seluruh siswanya untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran tatap muka ini benar-benar dilakukan. Ke-11, memfasilitasi siswa dan orang tua agar dapat berkomunikasi dengan guru mata pelajaran terkait selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung, supaya orang tua dan guru bisa saling monitoring kegiatan siswa selama di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, implementasi pembelajaran tatap muka. Nah, masuk kepada implementasi pembelajaran tatap mukanya pada bulan Juli tahun 2021, khususnya pada awal tahun ajaran baru, semester ganjil ya, semester ganjil awal tahun ajaran baru, semester ganjil tahun 2021-2022, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dengan kapasitas kelas maksimal hanya 25% sampai 30% dari total atau jumlah siswa di SMP Negeri 1 Conggeang. Nah, untuk alur pembagian jadwal pembelajarannya ini sendiri yang dilakukan di sekolah, jadi dibagi ke dalam 4 minggu dalam 1 bulan. Minggu pertama ini dikhususkan untuk kelas 7. Jadi yang datang hanya kelas 7 saja. Yang datang ke sekolah hanya kelas 7, kemudian untuk minggu kedua yang datang ke sekolah yaitu kelas 8, dan minggu ketiga yang datang ke sekolah hanya untuk kelas 9. Untuk minggu keempatnya dilakukan untuk belajar di rumah atau belajar secara daring ya, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan media pembelajaran yang digunakan selama PJJ ini beberapanya ada Google Classroom, kemudian juga ada Zoom Meeting, dan juga ada WhatsApp gitu. Itu tergantung guru yang melaksanakan pembelajaran. Kemudian kesimpulannya, jadi untuk pembelajaran tatap muka 25% sampai 30% ini
siswa hanya pergi ke sekolah dalam 1 bulan itu hanya 1 minggu gitu. Jadi untuk 3 minggu selanjutnya siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pada bulan Januari 2022 pembelajaran tatap muka terbatas masih berlanjut, namun dengan kapasitas kelas yaitu maksimal 50% dari total siswa di SMP Negeri 1 Conggeang. Pada masa pembelajaran tatap muka terbatas selama 25%, 35% maupun 50% ini, jam belajar selalu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang, yaitu bisa dibilang juga belajarnya hanya setengah hari ya. Tapi karena memang di SMP Negeri 1 Conggeang ini masih sekolah biasa gitu, belum melakukan yang namanya full day, makanya biasanya mereka pulang pukul 1 siang, yaitu untuk normal sebelum adanya pandemi gitu. Namun karena ada pandemi ini, maka pada pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan belajar sampai jam 12 siang. Dan khusus untuk mata pelajaran praktik seperti olahraga, prakarya maupun kesenian, ini masih dilakukan secara mandiri dari rumah masing-masing. Kemudian seperti olahraga, ini untuk mata pelajaran olahraga ini khususnya siswa ditekankan untuk melakukan pembelajaran teori, jadi secara teori bukan secara praktik. Selanjutnya, pada bulan Maret 2022, status Kecamatan Conggeang ini berubah menjadi zona hijau dengan 0 kasus dan 90% warga sudah melakukan vaksinasi dosis ke-1 dan ke-2. Kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Conggeang ini menjadi 100% tatap muka dengan pertimbangannya yaitu zona hijau dan 0 kasus dan seluruh warga atau 90% warganya ini sudah melakukan vaksinasi. Namun meskipun 100% tatap muka, siswa memiliki catatan, yaitu memiliki siswa yang memiliki gejala ataupun merasa kurang enak badan, ini tetap tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi siswa yang memiliki gejala-gejala tersebut melakukan pembelajaran secara dari rumah. Untuk jam KBM juga pada masa pembelajaran tatap muka 100% ini, jam pembelajaran kembali menjadi sedia kala atau kembali menjadi normal seperti pada sebelum pandemi, yaitu 6 hari kerja dan dilakukan dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Selanjutnya, kendala saat pembelajaran tatap muka full dan terbatas. Nah, bagi tim kurikulum, ada beberapa kendala, di antaranya pengaturan jadwal pembelajaran yang sering berubah-ubah. Kemudian juga materi pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan yang tidak stabil ini akibat kenaikan kasus terpaparnya virus yang tidak dapat diprediksi. Kemudian untuk tim kesiswaan, beberapa perubahan moral siswa yang cenderung berkurang rasa atau identitasnya sebagai pelajar. Kemudian juga kegiatan kesiswaan, siswa tidak dapat terkontrol secara langsung gitu. Jadi siswa ini sepenuhnya yang mengontrol kegiatan siswa ini sepenuhnya dari orang tua atau dari rumah. Jadi guru hanya menanyakan kepada orang tua terkait perkembangan pembelajaran siswa itu. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran di era pandemi COVID-19. Ya, jadi untuk sistem evaluasinya seperti apa? Di SMP Negeri 1 Conggeang ini, pada pembelajaran tatap muka terbatas, proses evaluasi pembelajaran tetap dilakukan secara mandiri dari rumah masing-masing. Kemudian evaluasi pembelajaran dilakukan melalui Google Form, gitu. Jadi tidak dilakukan melalui kertas tertulis, misalnya kertasnya ditulis langsung difoto dan dikirimkan. Jadi tidak dilakukan seperti itu, tapi melakukan pengisian soal melalui Google Form, baik itu dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam bentuk esai. Siswa yang terkendala HP dan internet melakukan ujian langsung bersama gurunya. Jadi kalau misalnya memang siswa ini rumahnya berdekatan dengan gurunya sendiri, maka siswa ini melakukan ujiannya di tempat gurunya. Atau kalau misalnya memang jauh dari gurunya, siswa yang terkendala dengan HP atau internet ini biasanya guru yang mendatangi siswanya. Atau biasa kita sebut juga dengan home visit ya.
Kemudian untuk penilaian difokuskan pada pendidikan karakter dan proses pembelajaran, bukan hasil ujiannya. Jadi yang difokuskan, yang ditekankan dalam penilaian pada masa pandemi COVID-19 ini, khususnya penilaian akhir, ini siswa dilihat secara keseluruhan dari proses belajar siswa gitu. Jadi apakah siswa selama belajar daring ini aktif, apakah siswa selama belajar daring ini tetap melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Jadi tidak tetap walaupun misalnya nilai akhirnya bagus, tapi kalau misalnya memang kehadiran saat pembelajaran jarak jauh ini jelek gitu, maka nilai yang diambil itu tetap dari nilai keseharian siswa. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka 100%, proses evaluasi pembelajaran tetap dilakukan langsung di sekolah. Namun evaluasi pembelajaran ini tetap dilakukan melalui Google Form. Jadi ada yang unik, siswanya itu tetap pergi ke sekolah, semua siswa tetap pergi ke sekolah, namun dengan pengisian lembar jawabannya menggunakan Google Form. Jadi siswa masuk ke ruangan, dan di ruangan itu siswa membawa handphone masing-masing atau membawa smartphone masing-masing, kemudian mengisi soal di Google Form gitu secara bersamaan dengan adanya pengawas di depan kelas gitu. Jadi siswa diatasi langsung, siswa diawasi secara langsung dari jarak dekat gitu, dari ruangan siswa melakukan ujian. Kemudian siswa yang terkendala HP dan internet melakukan ujian menggunakan komputer atau HP dan internet yang sekolah sediakan atau yang disediakan oleh sekolah gitu. Jadi sekolah juga memfasilitasi terutama HP, internet maupun juga komputer bagi siswa yang tidak memiliki atau berkendala. Dan moralitas dan kreativitas siswa ini menjadi acuan siswa menjadi acuan penilaian tertinggi sekolah kepada siswa. Jadi tetap yang ditekankan pada pembelajaran tatap muka 100% ini adalah penilaian moralitas dan kreativitasnya gitu. Jadi tidak hanya nilai ujiannya saja. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, evaluasi pembelajaran atau penilaian pada siswa juga merupakan suatu bentuk pengawasan sekolah terhadap capaian selama proses belajar. Nah, dengan dilakukannya proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan, penilaian, dan evaluasi di era tatap muka ini, sekolah telah menerapkan dan mengimplementasikan fungsi manajemennya dengan baik dan maksimal, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi banyak hal, termasuk sekolah sebagai tonggak majunya pendidikan di Indonesia. Jadi khususnya di SMP Negeri 1 Conggeang ini, proses atau implementasi manajemennya ini sudah terlaksana dengan baik gitu. Karena adanya perencanaan tadi, kemudian juga pengorganisasiannya yang cukup baik dan penerapannya yang cukup baik gitu, yang cukup efektif. Kemudian penilaian dan evaluasinya juga ini tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, khususnya aturan-aturan pandemi COVID-19 yang telah diberlakukan oleh pemerintah setempat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.